Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan oleh kelompok 5 saya Muhammad Rafi Wasion dengan NIM 96 2022-077, dan di sini saya izin mempresentasikan tentang rasio keuangan. Dan ini nama anggota kelompok saya yaitu kelompok 5 adalah yang pertama Desti Eka Satya Putri, yang kedua Ananda Arifah Dani Agustino, yang ketiga Wulan Dewi Fitriani, yang terakhir yaitu saya. Oke, di sini yang dimana pengertiannya rasio, analisis rasio. Nah, analisis rasio merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan tersebut bisa antara akun dalam laporan keuangan neraca maupun laba rugi. Analisis rasio keuangan ini dimaksud untuk mengetahui hubungan antara akun-akun dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah satu akun dengan jumlah akun yang lain dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjalankan atau memberikan gambaran tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, di sini ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio antar laporan. Seperti saya jelaskan yang awal, rasio neraca yaitu rasio bersumber dari akun-akun neraca. Yang kedua, rasio laba rugi yaitu rasio yang bersumber dari income statement. Yang terakhir, rasio antar laporan yaitu rasio bersumber dari income statement atau laporan laba rugi. Yang pertama, likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva lancar. Seperti cepat bisa disebut liquid, perusahaan memenuhi kinerja keuangannya. Umumnya kewajiban jangka pendek, kewajiban kurang dari satu periode ataupun 1 tahun. Rasio likuiditas terdiri dari yang pertama, akurat, merupakan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang memiliki akurat rasio. Dapat dihitung dengan rumus akurat rasio aktiva sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Quick rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. Quick rasio dapat dihitung dengan rumus quick rasio sama dengan aktiva lancar kurang persediaan, yaitu yang artinya ada di dalam kurang itu dikerjakan duluan per baru dibagi hutang lancar. Rasio cash rasio
bisa disebut rasio lambat, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan yang dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Cash ratio dapat dihitung dengan rumus. Cash ratio, cash dan setara kas. Seperti saya jelaskan yang tadi, yang dalam kurung dikerjakan lebih dahulu baru dibagi utang ancam. Yang working capital to total asset ratio. Likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja bisa disebut neto dari data dihitung dengan rumus working capital to total asset ratio. Aktiva lancar kurang utang lancar bagi total aktiva atau bisa per total aktiva. Rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama debt to equity ratio. Bisa disebut juga rasio hutang terhadap ekuiditas. Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam perdanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat menghitung dengan rumusnya yaitu total debt to equity ratio sama dengan total hutang per ekuitas pemegang saham. Total Total aktiva. Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh bank. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu total debt to total asset ratio sama dengan total hutang per total aktiva. Long term debt to equity ratio. Bagian dari setiap rupiah, modal sendiri yang dijadikan jaminan yang untuk utang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus long term debt to equity ratio sama dengan hutang jangka panjang per modal saham. Technically asset debt congrats. Besar aktiva yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus beli exit debt congrats. Jumlah aktiva kurang intake grips kurang utang lancar per hutang jangka panjang. Yang E times interest net ratio. Yang dimana besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dapat dirumuskan dengan cara tablik asset covers sama dengan EBIT per hutang jangka panjang. Analisis rasio aktivitas. Rasio ini yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Seberapa jauh aktiva perusahaan dibayai dengan utang atau dibayai oleh pihak luar. Pihak luar di sini dapat berupa investor maupun bank. Dalam menghitung rasio aktivitas, dapat
menggunakan perhitungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, total asset turnover. Yang kedua, reserve turnover. Yang ketiga, average collection periode. Yang keempat, inventory turnover. Yang kelima, working capital turnover. Yang keenam ataupun yang terakhir, average days inventory. Baik, melanjutkan dari rasio aktivitas perhitungannya. Selanjutnya itu ada rasio average collection period, di mana itu adalah rasio yang menghitung periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Jadi average collection period ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dalam satu periode. Average collection period atau periode rata-rata pengumpulan piutang itu rumusnya piutang rata-rata dikali 360 dibagi sama penjualan kredit. Di mana 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Ini nggak mutlak menggunakan jumlah hari tersebut, karena ada juga yang menggunakan 365 hari, atau mungkin dalam satu kali periodenya itu tidak sampai setahun, maka bisa juga berbeda-beda. Namun di buku analisis laporan keuangan karya Sujarwini menggunakan 360 untuk jumlah hari dalam setahunnya. Kemudian yang keempat itu ada inventory turnover, di mana inventory turnover atau rasio perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam suatu periode. Artinya, rasio ini mengukur berapa kali perusahaan itu menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Dalam buku Sujarwini, analisis laporan keuangan, inventory turnover itu adalah kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Overstock di sini maksudnya adalah terlalu banyak barang di gudang. Untuk rasio inventory turnover sendiri, rumusnya adalah harga pokok produk dibagi sama inventory rata-rata. Selanjutnya, working capital turnover atau perputaran modal kerja adalah rasio yang menghitung kemampuan modal kerja bersih berputar dalam suatu periode siklus kas atau cash cycle dari perusahaan. Jadi rasio working capital turnover itu rasio mengukur seberapa efisien perusahaan itu menggunakan modal kerjanya untuk mendukung penjualan dan pertumbuhan. Untuk rumus dari working capital turnover sendiri itu penjualan neto atau penjualan bersih dibagi sama aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya yang keenam itu average days inventory. Itu adalah periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang berada di gudang. Rasio ini menghitung jumlah rata-rata hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaan atau inventory menjadi pendapatan. Dengan kata lain, days inventory adalah rasio yang menghitung berapa lama persediaan itu tersimpan di dalam gudang. Untuk rumusnya sendiri itu ada inventory rata-rata dikali 360 dibagi sama harga pokok produk. Untuk 360-nya sama seperti yang average collection, di mana 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Ini tidak mutlak menggunakan jumlah hari tersebut, karena ada juga yang menggunakan 365 hari atau mungkin
dalam satu kali periode itu nggak sampai setahun, maka bisa juga berbeda-beda. Namun karena kami menggunakan sumber bukunya dari analisis laporan keuangan karya Sunjaroni, dia menggunakan 360 hari. Baik, yang selanjutnya itu adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan, yaitu keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan itu memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, aktiva, maupun laba dan modal sendiri. Nah, dalam menghitung rasio profitabilitas itu dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor. Kemudian yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih. Kemudian yang ketiga itu ada earning power of total investment atau rate of return on total asset atau ROA. Kemudian yang keempat itu ada rate of return for the owners atau rate of return on net worth, yaitu return on equity atau ROE. Kemudian yang kelima ada operating income ratio atau operating profit margin. Kemudian yang keenam itu ada operating ratio. Dan yang ketujuh ada net earning power ratio atau rate of return on investment, yaitu ROI. Selanjutnya kita akan menghitung rasio profitabilitas untuk rumus-rumusnya. Yang pertama itu gross profit margin atau margin laba kotor. Merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Jadi rasio gross profit margin atau margin laba kotor ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Hasil perhitungan dari gross profit margin atau margin laba kotor ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya operasional di periode berikutnya. Untuk rumusnya sendiri, gross profit margin itu laba kotor dibagi sama penjualan bersih. Kemudian untuk yang kedua, rasio profitabilitas, net profit margin atau margin laba bersih. Merupakan rasio yang digunakan untuk Baik, selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak, lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Jadi rasio net profit margin ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Semakin tinggi dari net profit margin perusahaan, maka semakin baik pula operasional perusahaan tersebut. Untuk rumusnya, yaitu laba setelah pajak dibagi sama penjualan bersih. Yang ketiga, earning power of total investment atau rate of return on total asset atau ROA. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto atau keuntungan bersih. Nah, rasio ROI ini dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, yang selanjutnya yang keempat itu ada rasio profitabilitas rate on return for the owners atau rate of return on net worth atau return on equity ROE. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dari modalnya sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Nah, rasio ini
semakin tinggi nilainya, maka semakin baik perusahaan tersebut atau operasional perusahaan tersebut. Untuk rumus dari ROI ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya yang kelima yaitu operating income ratio atau operating profit margin. Ini adalah laba operasi yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Jadi rasio ini menghitung laba operasional yang dihasilkan untuk memperoleh setiap penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu penjualan neto dikurang dengan HPP, dikurang sama biaya admin, penjualan dan umum, dan dibagi penjualan neto atau penjualan bersih. Penjualan bersih sendiri itu adalah hasil penjualan kotor dikurangi dengan return, potongan harga, dan juga diskon. Kemudian yang keenam itu ada operating ratio. Ini adalah rasio menghitung biaya operasi per rupiah penjualan. Selanjutnya yang keenam itu operating ratio. Jadi rasio ini rasio yang menghitung biaya operasi per rupiah penjualan. Dapat dihitung dengan rumus HPP ditambah biaya admin, penjualan dan umum dibagi penjualan neto. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yaitu yang ketujuh net earning power ratio atau rate or return on investment ROI. Ini adalah rasio yang menghitung kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Nah, rasio ini dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total investment atau total investasinya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pembanding rasio keuangan. Baik, untuk materi Baik, untuk materi yang selanjutnya itu adalah pembanding rasio keuangan. Jadi, pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama cross-sectional approach adalah melakukan pembandingan rasio keuangan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Tujuan dari pembandingan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Perbandingan dengan pendekatan cross-sectional dengan cara membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio rata-rata industri sejenis. Tanpa melakukan perbandingan, nggak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan itu menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan penurunan. Analisis cross-sectional ini akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan itu ditentukan berdasarkan keuangan perusahaan relatif terhadap bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan itu ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Bonus bagi manajemen perusahaan pada
beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Baik, yang selanjutnya, apabila baik, yang selanjutnya, apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi sebaliknya. Kriteria perusahaan sejenis, yang pertama, sejenis dapat dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakainya. Bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunya. Misalkan nih, di Bursa Efek Indonesia atau di BEI, itu dikelompokkan saham-saham yang listing berdasarkan industrinya. Yang pertama, industri pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, makanan ternak. Yang ketiga, pertambangan dan jasa pertambangan. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, manufaktur and komersial, yaitu makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kertas, pakaian, kimia, adhesif, plastik dan gelas, semen, besi, batu, dan beton, mesin, kabel, peralatan kantor, dan elektronik, otomotif, peralatan fotografi, farmasi, bahan konsumsi seperti sabun, dan pasta gigi. Kemudian yang keenam itu ada pelayanan transportasi, dan yang ketujuh itu misalkan di Bursa Efek Indonesia dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Misalkan di Bursa Efek Indonesia, sejenis yang pertama, sejenis dapat dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Misalnya, di Bursa Efek Indonesia dikelompokkan saham-saham yang listing berdasarkan industri. Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, makanan ternak. Yang ketiga, pertambangan dan jasa pertambangan. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, manufaktur dan komersial, bisa berupa makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kertas, pakaian, kimia, adhesif, plastik, dan gelas, semen, besi, batu, dan beton, mesin, kabel, peralatan kantor, dan elektronik, otomotif, peralatan fotografi, farmasi, bahan konsumsi, sabun, pasta gigi. Yang keenam itu pelayanan transportasi, dan yang ketujuh komunikasi. Yang kedelapan, perdagangan retail dan wholesale. Yang kesembilan, perbankan, lembaga keuangan selain bank, lembaga sekuritas, asuransi, dan real estate. Yang ke-10, hotel dan pelayanan travel. Yang ke-11, perusahaan holding dan investasi. Selanjutnya, pembanding rasio keuangan. Yang kedua, dari kesamaan sisi permintaan. Jadi, perusahaan yang sejenis dapat dikelompokkan apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya. Maka, produk-produk tersebut masuk dalam industri yang sama. Produk-produk tersebut bisa mempunyai horizon yang pendek, yaitu produk-produk yang sama saat ini. Tetapi bisa juga mempunyai horizon jangka panjang, yaitu produk-produk yang saling berkompetisi pada beberapa tahun mendatang. Produk-produk tersebut bisa mempunyai horizon yang pendek, yaitu produk-produk yang sama saat ini, tapi bisa juga mempunyai horizon jangka panjang, yaitu produk-produk yang saling berkompetisi pada beberapa tahun mendatang.
Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ananda Arifahdani Agustina. Yaitu pembanding rasio keuangan, yaitu C, kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Menghitung nilai tunggal sebagai perbandingannya ada beberapa alternatif yang bisa dipakai, yaitu menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menggunakan median, dan menggunakan modus. Sebagai contoh, ini ada dari salah satu perusahaan ya. Ini ada ROA dari nilai buku sahamnya dan nilai pasar saham. Nih. Nah, pembanding rasio keuangan. Oke. A, menggunakan metode rata-rata aritmatika. Dengan perhitungan rata-rata aritmatika, ROA industri bisa dihitung sebagai berikut. 1/8 dalam kurung 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 9 tutup kurung sama dengan 10,625%. Jadi ROA standar industri kita bandingkan dengan ROA perusahaan kita. Kemudian menggunakan metode rata-rata tertimbang. Analis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya. Rata-rata ROA bisa dihitung sebagai berikut. Di sini angka 2275 bisa kita dapat itu apa nih? Nggak bisa digeser. Di situ kita bisa lihat angka 2, bisa kamu potong kan itu? Di sini bisa kita lihat di situ ada angka 2275 itu kita dapatkan dari nilai buku saham yang kita totalkan ya. Di sini kita total dari 300 sampai ke 335 ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 2275. Kemudian analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya rata-rata ROA bisa dihitung sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini sampai mendapatkan hasil 10,50%. 10,50%. Kemudian lanjutannya dengan metode median. Dengan median, ROA perusahaan diurutkan sebagai berikut. 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, 12%, dan 13%. Itu dimulai dari angka yang paling kecil yaitu 8%, kemudian naik ke angka 13% sesuai di ROA perusahaan di contoh awal tadi. Dan nilai tengahnya atau mediannya adalah 11%. Kita lihat di sini ya. 11%. Kemudian yang selanjutnya ada dengan metode modus. Menggunakan modus atau nilai yang paling keluar. Di situ ada 8%, 9%, 9%, 10%, 12%, 12%, 12%, dan 13%. Maka angka yang dipilih untuk dijadikan rata-rata industri adalah 12%, karena di sini 12%-nya dikeluar sebanyak 3 kali ya. Beda dengan yang 8% cuma sekali, 9% 2 kali, 10% sekali, dan 13% sekali. Metode kedua itu ada time series analysis. Adalah suatu cara mengevaluasi dengan cara membandingkan rasio keuangan dari periode ke periode atau tren analisis. Perbandingan tersebut apakah akan memperlihatkan perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan akan dapat dilihat pada tren dari tahun ke tahun, sehingga dengan melihat perkembangan ini, perusahaan akan dapat membuat rencana untuk masa depannya. Dalam analisis data keuangan menggunakan data historis, diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan data industri, juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Apakah ROA perusahaan mempunyai tren membaik? Bisa kita lihat contohnya. Tahun 2003 sampai 2009 bahwa ROA PTA beberapa kali lebih baik daripada ROA industri. Itu artinya tren-tren perusahaan ini selalu lebih membaik dari tahun ke tahun dibanding ROA industri atau perusahaan berjalan dengan baik. Di sini juga bisa kita lihat laporan posisi keuangan dari salah satu PT yang kita pakai yaitu PT Aneka Tambang atau Antam. Di sini ada
untuk laporan keuangan jumlah aset, dan di sini ada laporan keuangan jumlah liabilitas. Kita lanjut ke contoh perhitungan rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas itu ada berbagai macam rasio juga. Nah, yang pertama kita ada current ratio. Current ratio bisa dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini kita memakai contoh dari PT Antam. Angka-angkanya bisa kita lihat ini saya dapatkan dari kiri juga, dari sebelah kanan sini di laporan posisi keuangan PT Antam atau Aneka Tambang. Bisa kita lihat di ini agak pause sedikit. Yang pertama itu ada di current ratio. Di current ratio di sini mereka mendapatkan angka 233,95%. Nah, di mana sesuai dengan standar, maka ini sudah dikatakan baik karena standar yang saya dapat di sini ada sekitar 200%. Maka semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kinerja kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kita lanjut ke quick ratio. Quick ratio itu bisa didapatkan dari rumus ini. Aktiva lancar dikurang persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Jadi aktiva lancar itu dikurangkan dengan persediaan terlebih dahulu. Nah, dari angka-angkanya itu bisa saya dapatkan dari yang sebelah kanan juga, dari keuangan PT Antam atau Aneka Tambang. Di sini mendapatkan angka 193,43%. Ini juga termasuk dinyatakan baik keuangan perusahaan karena quick ratio di sini yang saya dapatkan adalah standarnya itu yaitu di angka 100%. Maka semakin tinggi semakin baik. Kita lanjutkan ke cash ratio. Ulang ya. Kita lanjut ke cash ratio. Ini masih di rasio likuiditas yang tadi ya, macam-macamnya. Kemudian kita lanjut ke cash ratio. Itu bisa dihitung dengan rumus kas dan setara kas ditambah aset keuangan lancar lainnya, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Di sini bisa saya dapatkan juga angka-angka dari laporan keuangan PT Aneka Tambang. Di sini kita bisa mendapatkan angka 167%. Nah, ini juga saya bilang baik karena nilai kas rasio yang ideal itu adalah 100%. Maka semakin tinggi, maaf maksud saya ketika ini keuangan sudah 167, apa maksudnya? Bisanya aku sorry ya. Di sini bisa kita dapatkan angka cash ratio itu berada di angka 167%, dan dari data yang saya dapat, jika nilai rasio perusahaan di bawah 100%, maka perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan baik. Nah, sedangkan di sini terlihat bahwa 167% artinya di atas 100%. Jadi perusahaan dianggap mampu membayar utang jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Kemudian kita lanjut ke working capital to total asset ratio. Working capital to total asset ratio bisa kita dapatkan dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang lancar kemudian dibagi dengan total aktiva. Di angka-angka sini bisa saya dapatkan juga dari PT Aneka Tambang juga, karena kita di sini memakai contoh dari PT Aneka Tambang. Di sini didapatkan angka 26,81%. Nggak bisa digeser. Nah, kita lanjut ke rasio solvabilitas. Ini rasio yang lain lagi setelah rasio likuiditas. Di rasio solvabilitas juga sama seperti rasio likuiditas, dia ada bermacam-macam jenis rasio yang lainnya di dalam rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada total debt to total equity ratio atau bisa kita sebut biasanya itu DER ya, DER. Rumusnya bisa kita dapat dari total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Di sini angka-angkanya bisa saya dapatkan juga dari sebelah sini, dari laporan keuangan PT Aneka Tambang. Untuk
DER di sini bisa kita dapatkan angka 37,50% atau 37,5%. Itu dari data yang saya dapat bahwa jika DER itu di bawah 100%, maka itu mengindikasikan perusahaan memiliki utang yang lebih kecil daripada modal. Kemudian ada total debt to total asset ratio atau DAR, DAR. Itu bisa kita dapat dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Ini angka-angkanya bisa saya dapatkan juga dari sebelah sini, dari laporan keuangan PT Aneka Tambang. Di situ menunjukkan angka 27,27%. 27,27%. Dari data yang saya dapatkan pula, standarnya itu ada di angka 100%. Jadi jika di bawah 100% itu berarti perusahaan tidak kesulitan dalam membayar utang-utang mereka. Lanjut kita ke long term debt to equity ratio. Itu bisa kita dapatkan dengan rumus hutang jangka panjang dibagi modal saham. Di situ kita bisa dapatkan juga persentase 9,97%. Itu masih kita itu masih dianggap baik sesuai standar karena standar rasio industrinya itu yaitu jika di bawah 10% itu masih dihitung baik ketik. Jadi begitu. Di bawah 10% masih baik karena ini 9,97%. Kemudian ada di tangible asset debt coverage. Itu bisa kita dapatkan dengan rumus jumlah aktiva dikurang intangible dikurang hutang lancar kemudian dibagi dengan hutang jangka pendek. Di sini kita lihat angka-angkanya kemudian bisa mendapatkan hasil persentase yaitu 11,01%. Kita lanjut ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas. Bentar, aku ini nggak tahu slide berapa, Cok. Anjir lah. Sampai slide berapa aku anjing? Enggak, ini sekarang slide berapa? Oh, banyak-banyak potong Cok nanti. Soalnya aneh. Nggak kelihatan slide-nya di sini. Mana grup kelompok? Oke. Kita lanjut ke 3, yaitu rasio aktivitas. Dan rasio aktivitas pun sama seperti 2 rasio sebelumnya, karena ada beberapa rasio-rasio lagi. Yang pertama itu ada total asset turnover. Total asset turnover itu bisa kita dapatkan dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Nah, angka-angkanya ini kembali saya dapatkan juga dari PT Aneka Tambang lagi, karena memang PT itu yang kita pakai untuk saat ini. Untuk memberikan contoh rasio-rasio, bisa kita lihat angka-angkanya. Di sini menunjukkan persentase yaitu 95,79%. Kemudian ada B, receivable turnover. Itu bisa kita dapatkan dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Bisa kita lihat angka-angkanya juga. Saya dapatkan dari laporan keuangan PT Antam. Situ menunjukkan angka 27,56%. Lanjut lagi itu di C, inventory turnover. Inventory turnover bisa kita dapatkan dengan rumus yaitu harga pokok produk dibagi dengan inventory rata-rata. Bisa kita lihat angka-angkanya di sini. Saya dapatkan dari laporan posisi keuangan di sebelah sini. Kemudian di situ menunjukkan angka yaitu 100,9%.
Ini angka presentasinya ya 100,9%. Kemudian untuk slide selanjutnya di the workday yang working capital turnover dan sampai seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya Saudari Wulandewi Fitriani. Baik, selanjutnya yaitu pada rasio aktivitas dapat dihitung berdasarkan working capital turnover, di mana rumus dari working capital turnover sendiri yaitu penjualan neto dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, di mana penjualan dapat diambil pada kolom laba rugi. Di sini kami menggunakan perusahaan Antam, yaitu sebesar 41 triliun 47 miliar 693 juta rupiah dibagi dengan aktiva lancar dapat diambil pada laporan posisi keuangan perusahaan Antam, yaitu sebesar 20 triliun 64 miliar 546 juta rupiah, dikurangi dengan hutang lancar, yaitu dapat diambil pada laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas jangka pendek, yaitu sebesar 8 triliun 576 miliar 440 juta rupiah. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan yaitu sebesar 357,31 miliar. Pada perhitungan working capital ini, perusahaan Antam memiliki angka yang cukup baik karena suatu perusahaan pada working capital turnover dapat dikatakan cukup baik apabila mendapatkan angka perhitungan yaitu sebesar 250%. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas atau rentabilitas, di mana rasio profitabilitas ini terdapat contoh perhitungan, yaitu gross profit margin dengan rumus yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, yaitu laba kotor sendiri dan penjualan bersih dapat diambil pada laporan laba rugi. Di sini kami menggunakan perusahaan Antam, yaitu sebesar laba kotor sebesar 6 triliun 314 miliar 678 juta rupiah dibagi dengan 41 penjualan bersih yaitu 41 triliun 47 miliar 693 juta rupiah. Didapatkan angka dari gross profit margin dari perusahaan Antam yaitu 15,38%. Dari gross profit margin ini, dikatakan perusahaan Antam dapat dikatakan cukup baik apabila dibandingkan dengan standar dari gross profit margin, karena suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki gross profit margin yang baik apabila memiliki angka yaitu sebesar 5% sampai dengan 10%. Kemudian ada net profit margin dengan perhitungan yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, di mana laba setelah pajak dari perusahaan Antam sendiri dapat diambil pada laporan laba rugi, yaitu 3 triliun 77 miliar 648 juta rupiah dibagikan dengan penjualan bersih, yaitu 41 triliun 47 miliar 693 juta rupiah. Didapatkan angka setelah perhitungan yaitu sebesar 7,50%. Dan dari net profit margin sendiri dapat dikatakan perusahaan Antam memiliki rentabilitas yang baik dalam menghasilkan profit atau keuntungan perusahaan karena memiliki persentase di atas 5 sampai dengan 10%. Baik, selanjutnya yaitu ada ROA, di mana dari rumus ROA sendiri ada laba setelah pajak dibagikan dengan total aktiva, di mana angka dari laba setelah pajak ini dapat diambil pada laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Di sini kami menggunakan perusahaan Antam, dan total aktiva dapat diambil pada laporan posisi keuangan pada bagian total aset. Dan didapatkan ROA dari perusahaan Antam ini setelah perhitungan yaitu sebesar 0,0718 atau 7,18%. ROA dari perusahaan Antam dikatakan baik karena ROA dari perusahaan Antam lebih dari standar dari ROA suatu perusahaan yang baik, yaitu standar dari ROA perusahaan yang baik sebesar 5 sampai dengan 10%. Dalam ROA Antam sendiri yaitu sebesar 7,18%, sehingga dapat diartikan Antam menggunakan aset dalam mencari keuntungan sudah cukup baik. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, di mana rumus dari ROE itu sendiri yaitu ada laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Dan laba bersih setelah pajak dari perusahaan Antam dapat diambil pada laporan laba rugi dibagi dengan total ekuitas. Angka dari total ekuitas dapat diambil pada laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas.
dan pada ROA perusahaan Antam dihasilkan yaitu sebesar 12,37%. ROE dari perusahaan Antam ini dikatakan cukup baik juga karena lebih dari persentase standar perusahaan yang baik, yaitu 5 sampai dengan 10%. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada contoh perbandingan rasio keuangan. Pada contoh pembandingan rasio keuangan ini dapat pada cross-sectional approach, yaitu dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan 3. Yang pertama yaitu sejenis, dikelompokkan berdasarkan industrinya. Di sini kelompok kami mengambil 3 perusahaan yang akan dibandingkan berdasarkan industrinya, yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Yang kedua yaitu Bukit Asam atau PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Selanjutnya ada PT Adaro Energi atau Adaro atau ADRO. Kenapa kami mengambil 3 perbandingan ini? Karena 3-tiganya memiliki kesamaan pada bidang sektornya, yaitu pada sektor pertambangan atau sektor energi. Baik, selanjutnya yaitu kenapa kami mengambil 3 perusahaan ini? Selain dilihat dari kesamaan industrinya, selanjutnya dapat dilihat berdasarkan kesamaan dari sisi permintaannya, di mana sisi permintaan pada PT Aneka Tambang merupakan perusahaan pertambangan dan sumber daya mineral yang berbasis di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemasaran komoditas berbagai bahan mineral, logam, biji nikel, ferronikel, emas, perak, dan juga bauksit serta batu bara. Sedangkan PT Bukit Asam sendiri atau PTBA merupakan sebuah perusahaan tambang di Indonesia yang memiliki fokus utama yaitu penambangan batu bara, di mana PT Bukit Asam sendiri berlokasi di Indonesia dengan melakukan kegiatan perusahaan yaitu bereksplorasi, bereksploitasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran berbagai jenis batu bara yang akan dipasarkan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Baik, selanjutnya yaitu ada PT Adaro Energi, di mana PT Adaro Energi sendiri merupakan PT perusahaan tambang batubara terkemuka di Indonesia dengan kegiatan beroperasi yang berfokus pada eksploitasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran batubara di Indonesia. Serta dalam penjualan sendiri, PT Adaro memasarkan batubara tidak hanya di Indonesia sendiri maupun juga di kancah internasional, yaitu domestik maupun internasional. Dari ketiga perusahaan tersebut, pada kesamaan dari sisi permintaan, ketiga-tiganya sama-sama berfokus pada kegiatan utamanya yaitu menjual batu bara. Dari PT Antam, PT Adaro maupun PTBA sendiri sama-sama memasarkan, mengolah, dan juga melakukan mengeksploitasi pada sektor pertambangan. Baik, next. Selanjutnya yaitu ada kesamaan dalam melakukan pembandingan dapat dilihat pada kesamaan atribut keuangannya. Di mana atribut keuangannya pada pertama kita dapat melihat pada pendapatan dan juga laba bersih dari perusahaan. Di mana pertama ada PT Antam sendiri memiliki pendapatan per tahun 2023. Di sini kami menggunakan kuartal laporan keuangan yaitu sama pada tahun 2023. Di mana PT Aneka Tambang memiliki laporan keuangan pada tahun 2003 yaitu pendapatan sebesar 41 triliun 47 miliar 693 juta rupiah dengan laba bersih per tahun 2023 yaitu sebesar 3 triliun 77 miliar 648 juta rupiah. Selanjutnya PT Adaro Energi yaitu memiliki pendapatan pada kuartal 2023 yaitu sebesar 100 triliun 350 miliar 809 juta rupiah dengan laba bersih per tahun 2023 yaitu sebesar 28 triliun 559 miliar 556 juta rupiah serta PT Bukit Asam atau PTBA memiliki pendapatan yaitu sebesar 38 triliun 488 miliar 867 juta rupiah. Selanjutnya adalah laba bersih dari PT Antam, PT PTBA pada tahun 2023 yaitu sebesar 6 triliun 292 miliar 521 juta rupiah. Dari ketiga perusahaan ini, ketiga perusahaan memiliki kesamaan pada pendapatan dan juga laba bersih, yaitu sama-sama memiliki pendapatan dan laba bersih yang cukup besar karena ketiganya
termasuk pada sektor yang cukup menghasilkan menghasilkan pendapatan yang cukup besar, yaitu pada sektor pertambangan. Next. Selanjutnya ada margin, dapat dilihat pada margin laba, di mana pada margin laba sendiri kami menggunakan 3 perhitungan. Yang pertama itu gross profit margin, yang kedua operating profit margin, dan yang ketiga yaitu net profit margin. Dapat dilihat pada PT Antam sendiri, gross profit margin yaitu dengan cara perhitungan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil yaitu 15,38%. Selanjutnya ada operating profit margin dengan perhitungan laba usaha dibagi dengan penjualan bersih dikali 100% didapatkan angka 6,38%. Dan juga net profit margin dari Antam yaitu dengan perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100% yaitu sebesar 7,50%. Dari ketiga perhitungan PT Antam ini, PT Antam pada margin labanya dikatakan baik dalam perputaran marginnya karena PT Antam lebih tinggi dibandingkan dengan standar dari perusahaan perputarannya yaitu 5-10%. Dan dari ketiga perhitungan ini, perhitungan dari PT Antam sendiri lebih dari 5%. Jadi PT Antam dikatakan sebagai perusahaan yang baik dilihat pada bagian margin labanya. Selanjutnya ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO, di mana sama halnya dihitung berdasarkan 3 perhitungan tadi yaitu gross profit margin, ya dengan perhitungan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%, didapatkan 38,93%. Kemudian ada operating profit margin dengan perhitungan laba usaha dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%, dihasilkan 33,08%. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu dengan perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikalikan dengan 100%, didapatkan 28,46%. Sama halnya dengan PT Antam, PT Adaro juga memiliki perputaran keuntungan yang cukup baik dibandingkan dengan PT Antam sendiri karena PT Adaro memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar yaitu 5-10% dan apabila dibandingkan dengan PT Antam sendiri. Selanjutnya yaitu ada PTBA atau PT Bukit Asam Tbk, sama halnya dengan kedua PT sebelumnya menggunakan 3 perhitungan yaitu gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin, di mana gross profit margin dari PT Bukit Asam didapatkan 23,79%, operating profit margin didapatkan 18,71%, dan net profit margin didapatkan 16,35%. Dari ketiganya, PTBA memiliki persentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan standar yaitu 5% sampai dengan 10% dan juga dibandingkan dengan Antam. Namun apabila dibandingkan dengan ADRO, PTBA dan juga PT Antam lebih sama besarnya apabila dibandingkan dengan ADRO. Selanjutnya pada rasio keuangannya juga kami menghitung berdasarkan pertama yaitu berdasarkan earning per share atau EPS, di mana EPS sendiri merupakan perhitungan yang dibandingkan dengan cara menilai profitabilitas dari perusahaan, di mana pada EPS sendiri kami menghitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar, di mana dapat dilihat pada perhitungan PT Antam yaitu sebesar 128,7 perak rupiah. Selanjutnya itu ada PT Adaro Energi atau ADRO yaitu sebesar 892,87 rupiah. Selanjutnya ada PT Bukit Asam atau PTBA yaitu sebesar 547,79 rupiah. Dari earning per share sendiri, investor pasti lebih tertarik pada Adaro karena dari ketiga perusahaan ini, PT Adaro memiliki pembagian earning per share-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kami menggunakan perhitungan PER atau Price to Earning Ratio dengan perhitungan yaitu harga saham dibagikan dengan laba per saham, di mana PER sendiri merupakan rasio harga saham suatu perusahaan terhadap laba per saham perusahaan. Di sini PER dari ketiga perusahaan dapat dihasilkan yaitu PT Antam sebesar 13,31 kali, PT Adaro sebesar 2,733 kali, dan PT Bukit Asam yaitu sebesar 4,345 kali. Dari ketiga ini,
hal dari ketiga ini, investor pasti melirik perusahaan yang memiliki PER yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Karena PER ini menentukan apakah suatu perusahaan tersebut overvalue ataupun undervalue. Sehingga perusahaan pasti memilih harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan perusahaan dengan PER yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada price to book atau PBR, di mana P atau PBV, di mana PBV sendiri dapat dilihat terdapat tiga rasio perusahaan pada PT Aneka Tambang, yaitu Antam, sebesar 1,31 kali. Kemudian ada PT Adaro atau ADRO sebesar 0,67 kali, dan juga PT Bukit Asam atau PTBA sebesar 1,30 kali. Dari ketiga perusahaan ini, PT Price to Book atau PBV digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan itu termasuk undervalue ataupun overvalue. Apabila suatu perusahaan memiliki angka lebih dari 1, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan overvalue. Namun apabila suatu perusahaan memiliki angka kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan undervalue. Dan pada perhitungan ini, PT Adaro memiliki angka di bawah 1, sehingga PT Adaro dapat dikatakan undervalue dibandingkan dengan dua PT lainnya. Namun pada sektor pertambangan sudah menjadi hal biasa apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki angka yang overvalue, karena hal tersebut juga dilihat dari profit atau keuntungan yang didapatkan pada sektor pertambangan sendiri. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER, di mana DER sendiri merupakan rasio utang terhadap ekuitas atau modal, di mana DER ini dapat melihat suatu perusahaan di mana DER ini digunakan untuk melihat apakah suatu perusahaan dapat menyelesaikan utang jangka pendeknya, di mana apabila suatu perusahaan memiliki angka persentase DER di atas 100%, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak baik. Apabila perusahaan tersebut memiliki persentase di bawah 100%, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang baik dan dapat memenuhi hutang jangka pendeknya. Di sini dapat dilihat Antam memiliki persentase yaitu 37,50%, PT Adaro memiliki persentase 41,36%, dan PTBA memiliki persentase. Dari ketiga perusahaan tersebut, ketiganya memiliki persentase di bawah 100%, sehingga dapat disimpulkan ketiga perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Baik, next itu ada perhitungan berdasarkan current ratio atau CR, di mana menggunakan perhitungan yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan pada hal ini dapat dilihat aktiva lancar dari ketiga perusahaannya yaitu PT Antam sebesar 233,95%, kemudian PT Adaro dengan angka 201,48%, dan PT Bukit Asam yaitu sebesar 151,97%. Di mana pada current ratio ini atau rasio lancar juga dapat mengukur kemampuan likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Apabila suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila current rasionya di atas 150 sampai dengan 300%. Dan dapat dilihat tiga perusahaan ini memiliki current rasio yang di atas 150, sehingga dapat dikatakan ketiga perusahaan ini mampu dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu ada ROE atau return on equity, di mana ROE ketiga perusahaan ini dapat dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan total aktiva, yaitu dapat pada ketiga perusahaan pada PT Antam sebesar 10,4%, kemudian ada PT Adaro sebesar 17,71%, dan PT Bukit Asam sebesar 29,18%. Dari ketiga perusahaan ini, PT Bukit Asam memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PTBA atau PT Bukit Asam sendiri memiliki kemampuan dalam penggunaan sehingga dapat dikatakan kita ulang.
di mana dapat dilihat pada ROE suatu perusahaan ini, di mana selanjutnya ada return on equity atau ROE, di mana perhitungan dari ROE sendiri menggunakan perhitungan laba bersih dibagikan dengan total aktiva, yaitu dari ketiga perusahaan ini dapat dilihat PT Antam sebesar 10,4%, kemudian dari PT Adaro sebesar 17,71%, dan PT Bukit Asam sebesar 21,18%. Dalam perhitungan ROE sendiri, suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki perhitungan ROE yang baik apabila di atas 5 sampai dengan 10% atau di atas deposito dari perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari ketiga perusahaan ini ketiga-tiganya sama memiliki angka ROE, persentase ROE di atas 10%, yaitu dikatakan perusahaan ini memiliki perusahaan fundamental yang cukup baik. Selanjutnya, yaitu pada pembayaran dividen atau dividen payout ratio, di mana pada pembayaran dividen atau dividen payout ratio menggunakan perhitungan yaitu total dividen dibagi dengan laba bersih didapatkan, yaitu PT Antam sebesar 100% dalam pembagian dividennya, kemudian PT Adaro Energi sebesar 22% berdasarkan laba ditahannya, dan PT Bukit Asam atau PTBA sebesar 73% dari laba tak ditahannya. Selanjutnya ada dividen yield, di mana dividen yield sendiri merupakan rasio yang membandingkan dividen per lembar saham dengan harga saham, di mana dividen yield sendiri memiliki rumus dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham per lembar, di mana pada ketiga perusahaan ini memiliki angka yaitu 7,51% pada PT Antam, kemudian ADRO sebesar 36,59% dan PT Bukit Asam atau PTBA sebesar 23,2%. Ketiga perusahaan ini dikatakan cukup baik karena ketiganya memiliki persentase di atas 5%. Baik, selanjutnya pada pembandingan perusahaan ini dapat dilihat berdasarkan ROA dari ketiga perusahaan ini kami menggunakan berdasarkan 5 tahun kuartal terakhir, yaitu pada tahun 2023 sampai dengan 2019, dapat dilihat kami mencantumkan data pada ROA Antam, ROA PTBA, dan ROA Adaro, serta ROA industri dari ketiga perusahaan ini. Berdasarkan ketiga ROA tersebut, ketiga ROA-nya memiliki ROA yang cukup baik karena ROA suatu perusahaan dikatakan baik apabila ROA tersebut mengalami kenaikan di setiap kuartalnya, dan dapat dilihat pada ROA Antam, Adaro maupun PTBA selalu mengalami kenaikan yang signifikan di setiap tahunnya. Namun apabila dibandingkan dengan ROA industri, ROA yang cukup bagus dibandingkan dari ketiga perusahaan itu merupakan yaitu ROA PTBA atau ROA Bukit Asam, karena ROA-nya lebih besar dan lebih mendekati dengan ROA industri dibandingkan ROA Antam maupun ROA ADRO. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.